Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada satu kisah yang sangat menarik yang begitu berkesan dalam diri saya. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang berceramah di hadapan para sahabat-sahabat beliau di Masjid Nabawi. Dalam banyak kisah dicatat oleh sunnah Rasulullah SAW, sunnah Nabawiyah, itu dikisahkan bahwa Rasulullah selalu saja ketika berceramah duduk dengan sopan di hadapan para sahabatnya. Kali ini pun beliau duduk di depan para sahabatnya hingga pada akhirnya di tengah ceramah tiba-tiba beliau berdiri. Setelah beliau berdiri, beliau tak berkata satu kata pun kecuali menundukkan kepala dengan sangat sopan. Apa yang terjadi kemudian? Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Rasulullah berdiri dan terdiam, para sahabat celingak-celinguk, menengok ke kiri ke kanan, bertanya-tanya, kenapa Rasulullah tiba-tiba berdiri dan terdiam? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, limadza kumta wa sunta? Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri lalu engkau diam saja? Rasulullah menjawab singkat, apakah kalian tidak melihat di belakang kalian ada serombongan orang yang tengah membawa keranda, membawa jenazah? Para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, benar, tapi bukankah itu jenazah Yahudi? Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Beliau menjawab, apakah Yahudi bukan manusia? Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah akhlak Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Agung yang diimani oleh seluruh muslim di muka bumi. Seorang nabi yang sangat santun, yang sangat baik, bahkan kepada orang yang Yahudi yang sudah mati sekalipun. Anda bisa bayangkan, Yahudi mati saja, yang lewat menuju kuburannya dihormati oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi Yahudi hidup, apalagi Nasrani hidup, apalagi kepada saudara-saudaranya yang mengikuti agamanya dalam Islam. Itulah akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang banyak sekali dilupakan oleh banyak orang. Orang hanya mengeksploitasi Islam dalam konteks garis keras. Tentu di dalam sejarah Islam, Rasulullah pernah terlibat peperangan, bukan hanya sekali, dua kali, dan bahkan beberapa kali. Tapi peperangan yang dialami oleh Rasulullah SAW harus dipelajari kembali mengapa terjadi peperangan. Rasulullah tidak akan mungkin menyerang kalau beliau tidak diserang. Rasulullah tidak akan mungkin menyerang kalau orang yang diserangnya itu barangkali dalam banyak catatan sejarah merusak perdamaian yang mereka buat sendiri. Islam dengan kata lain adalah agama damai. Agama yang membawa rahmatan lil alamin. Yang tadi disampaikan dalam hadis itu bahkan kepada seorang Yahudi yang mati pun Rasulullah begitu menghormatinya. Karena itu, di tengah Indonesia yang sangat bineka, banyak agama-agama, banyak suku, banyak ras, banyak bangsa, banyak golongan, mari kita tampilkan Islam damai, Islam yang mengayomi seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam tapi juga orang di luar Islam. Buktikan bahwa ketika Islam menjadi agama mayoritas, maka minoritas di negara itu aman. Jangankan mayoritasnya, bahkan minoritasnya non-muslim itu pun aman di tengah Islam yang damai. Kalau itu yang terjadi, maka Islam akan terus leading di Republik Indonesia, negara yang panjangnya dari Sabang sampai Merauke setara dengan panjang antara London di Eropa sampai Teheran di Iran. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari satu hadis ini saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata benar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu adalah Islam, agama yang damai, agama yang mengayomi semua umat beragama, agama yang mencintai persatuan umat manusia. Saya Helmi Hidayat, sampai bertemu di episode lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.